Sore Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis kesehatan bank. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Putu Sinta Pramudia Wardani dengan NIM 1817051062. Kemudian ada Made Aditya Wiranata Kusuma dengan NIM 1817051237. Kemudian ada Niluh Indrawati dengan NIM 1817051013. Kemudian ada Kadek Dwi Diana Sari dengan NIM 1817051140. Dan yang terakhir ada Niluh Gede Arista Kusuma Wardani dengan NIM 1817051169. Baik, langsung saja. Pada materi analisis kesehatan bank, topik yang kami bahas antara lain, yang pertama adalah kesehatan bank, kedua adalah fungsi bank, ketiga adalah jenis-jenis bank, dan yang keempat adalah metode CML. Baik, selanjutnya materi pertama akan saya serahkan kepada penyaji pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niluh Gede Arista Kusuma Wardani, NIM 1817051169. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesehatan bank. Sebelum saya menyampaikan mengenai kesehatan bank, saya akan sedikit menyinggung tentang apa itu bank. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan pula bank wajib memelihara kesehatannya. Hal ini dikarenakan kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank yang merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawas terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola atau manajemen, masyarakat pengguna bank, dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank-bank umum sekaligus merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Keadaan bank yang sehat akan mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara secara menyeluruh, dikarenakan bank merupakan pengatur peredaran dana dalam suatu negara. Berbicara mengenai kesehatan bank, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP tertanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta setelah mempertimbangkan unsure judgment yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional. Selain itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, maka bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko, prinsip yang umum sebagai landasan manajemen dalam menilai tingkat kesehatan bank yang terdiri dari yang pertama berorientasi risiko, yaitu penilaian didasarkan pada risiko-risiko bank atas dan dampak yang mungkin timbul pada kinerja bank secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu proporsionalitas, yaitu penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Kemudian yaitu yang ketiga materialitas dan signifikansi,
penilaian didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. Kemudian yang terakhir adalah komprehensif dan terstruktur, yang mana merupakan proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai penyaji nomor 2, perkenalkan nama saya Madya Aditya Wiranata Kusuma. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bank. Jadi kegiatan yang ada di dalam bank ini ditentukan oleh fungsi yang melekat pada bank tersebut. Jadi pada Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut. Jadi fungsi bank itu ada 6. Pertama ada fungsi pengumpulan dana, yang dimana kumpulan dana yang disimpan ke dalam bank yang nantinya akan menjadi sumber dana untuk bank selain dana bank. Kedua ada fungsi pemberian kredit, di mana dana yang dikumpulkan dari masyarakat yang berbentuk tabungan giro dan deposito. Lalu ketiga ada fungsi penanaman dana atau investasi. Jadi biasanya berupa pemberian imbalan yang berbentuk pendapatan modal yang bisa berupa bunga, laba, dan dividen. Keempat ada fungsi pencipta uang. Jadi fungsi pencipta uang ini merupakan fungsi di mana hal paling penting dari bank umum. Jadi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, jadi manajer bank bahwa merupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh pada tingkat maju mundurnya bank yang dipimpin. Lalu yang kelima adalah fungsi pembayaran. Fungsi pembayaran ini di mana adanya transaksi pembayaran yang dilakukan melalui cek, biliet giro, surat wesel, dan transfer uang. Jadi yang terakhir ada fungsi pemindahan uang. Pada fungsi pemindahan uang ini merupakan kegiatan yang dimana biasanya disebut dengan pentransferan uang yang bisa dilakukan oleh antar bank yang sama dan antar bank yang berbeda. Jadi selain 6 fungsi bank ini ada fungsi bank sebagai pengawas perbankan ini sebagai pembina, yang dimana pengawas perbankan di Indonesia. Jadi fungsinya tidak lepas dari tujuannya yang diatur secara eksplisit di dalam undang-undang. Jadi tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai, yang dimana ada pada peraturan lama UU nomor 13 tahun 1968 yang tentang Bank Sentral. Jadi tugas pokok dari Bank Indonesia diatur secara rinci, yaitu membantu pemerintah dalam hal yang pertama ada mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai tukar. Kedua ada mendorong kelancaran produksi dan pembangunan. Dan terakhir ada memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi sekian dari fungsi bank dari penyampaian saya. Jadi bisa dilanjutkan kepada penyaji selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 1013. Di sini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis bank. Menurut Lukman, dalam Arinta, jenis-jenis perbankan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya, yang kedua dilihat dari segi kepemilikannya, yang ketiga dilihat dari segi statusnya, dan yang keempat dilihat dari segi penentuan harga. Dilihat dari segi fungsinya dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank umum antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, menjamin risiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang kedua yaitu adalah bank perkreditan rakyat. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Jenis bank yang kedua yaitu dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah bank milik negara atau BUMN, yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik negara adalah BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Yang kedua adalah bank milik pemerintah daerah atau BUMD. Bank yang akte pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah daerah. Bank milik pemerintah juga meliputi bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang disebut juga dengan bank pemerintah daerah atau BPD. Yang ketiga adalah bank milik koperasi, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat adalah bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya didirikan oleh swasta dan pembagian penuh untuk keuntungan swasta pula. Yang kelima adalah bank milik asing, yaitu bank milik asing. Bank merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dari luar negeri yang membuka cabang di suatu negara lainnya. Bank ini dapat berupa bank milik swasta asing atau pemerintah asing yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Bank milik asing di Indonesia contohnya seperti Citibank, HSBC, Bank of America, dan masih banyak lagi. Yang keenam adalah bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Namun kepemilikan saham tersebut didominasi oleh warga negara tempat bank tersebut didirikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Nasari dengan NIM 181705140. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis bank. Jadi yang ketiga itu ada dilihat dari segi status. Bank dapat dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Pada bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan izin pelayanan lalu lintas pembayaran dari dalam dan luar negeri dan sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Bank devisa dalam melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Yang kedua ada bank non devisa. Jadi bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri seperti bank devisa. Yang keempat itu ada dilihat dari segi penentuan harga. Jadi bank dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional merupakan bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam menetapkan bunga sebagai harga dan mengenakan biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, biasanya bank konvensional menggunakan metode penetapan harga sebagai harga untuk produk simpanan, demikian juga dengan produk peminjamnya. Yang kedua ada bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi bank yang berdasarkan prinsip syariah menggunakan aturan perjanjian menurut hukum Islam. Biasanya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, dan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak penyewa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Kamel. Kamel merupakan alat ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. Kamel terdiri dari 5 kriteria, yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Rasio Kamel adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Baik, yang pertama adalah kapital. Kapital merupakan faktor pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan model Kamel.
Faktor ini dihubungkan dengan kemampuan bank untuk menyediakan modal sesuai dengan kewajiban modal minimum suatu bank. Faktor kapital atau permodalan ini sering disebut dengan solvabilitas. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara kewajiban penyediaan modal minimum atau KPPMM sekurang-kurangnya 8%. Minimum capital adequacy ratio sebesar 8% ini dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan perbankan yang terjadi, dengan tetap mengacu pada standar internasional. Penilaian faktor kecukupan modal menggunakan rasio kecukupan modal atau CAR yang merupakan perbandingan antara jumlah modal bank dengan aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio yang memperhatikan berapa jauh aktiva bank yang mendukung risiko, yaitu kredit, penyertaan surat berharga, tagihan, dan bank lain. Berikut adalah rumus CAR, yaitu Capital Adequacy Ratio sama dengan modal bank dibagi ATMR dikali 100%. Semakin tinggi CAR, maka semakin baik kemampuan bank tersebut menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas, sehingga CAR memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai CAR dapat meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Kemudian yang kedua adalah aset atau aktiva. Aktiva juga disebut aset, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasarkan pada seberapa cepat perubahannya dikonversikan menjadi satuan uang. Kualitas aktiva dapat dihitung dengan menggunakan rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk pada penyisihan penghapusan aktiva yang wajib dibentuk. Adapun rumus rasio kualitas aktiva yaitu KAP sama dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan total aktiva produktif dikali 100%. Kemudian penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah setiap bank wajib untuk membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP atau cadangan kerugian terhadap aktiva produktif atau cadangan piutang ragu-ragu yang cukup guna menutupi risiko kerugian. Rumus penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah PPAP dibagi PPAPWD atau penyisihan penghapusan aktiva produktif wajib dibentuk dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen. Manajemen quality menunjukkan kemampuan manajemen untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Manajemen bank dapat diklasifikasikan sebagai sehat apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi 81% dari seluruh aspek tersebut. NPM merupakan rasio antara laba bersih dengan pendapatan nasional. NPM menunjukkan keoptimalan pendapatan operasional dalam bentuk laba bersih bank. Semakin besar NPM, semakin optimal bank dalam membentuk laba bersih rasional. Rasio NPM yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan 30 operasionalnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Berikut adalah rumus NPM, yaitu NPM sama dengan laba bersih dibagi laba operasional dikali 100%. Yang keempat adalah earning atau rentabilitas. Rentabilitas merupakan ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya atau mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen dalam menjalankan usahanya dan kemampuan bank dalam mendukung operasi saat ini dan juga di masa yang akan datang. Penilaian dasar unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu return of asset atau ROA, yaitu dengan rumus ROA sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua adalah perbandingan biaya operasional dengan pendapatan operasional atau BOPO dengan rumus BOPO sama dengan biaya
operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Yang terakhir adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana dengan segera dengan biaya yang sesuai. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Untuk menjamin likuiditas dihitung loan to deposit ratio atau LDR, yang besarnya dapat dihitung dengan rumus LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana masyarakat ditambah modal dikali 100%. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Kami akhiri dengan ucapan Parame Santi. Om Santi 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 Om.